Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di sekitar Lok Semawe, Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Meurasilu untuk memerintahkan Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Namun yang terlebih terkenal yaitu Meurasilu sebagai pendiri dan pemimpin pertama kerajaan Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena lokasinya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Karena itu, kehidupan ekonominya sangat berkembang. Kerajaan Samudra Pasai juga maju dari sisi agama Islam dan pendidikan. Bahkan, wilayah kerajaan ini merupakan area pertama di Nusantara yang didatangi oleh pedagang. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh orang asli Aceh ini memiliki hubungan baik dengan negara lain. Raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh yang memerintah pada tahun 1261 sampai 1297 Masehi. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dalam sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra atau kepala desa yang bernama Meurasili. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi kawasan perdagangan yang ramai. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai dan Timur Tengah menjalin hubungan yang intensif. Banyak para ulama yang berdatangan ke Samudra Pasai seperti Persia dan Isfahan yang sekarang menjadi Iran. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zohir yang memerintah pada tahun 1383 hingga 1405 Masehi. Ia adalah Sultan Samudra Pasai yang memerintah setelah Sultan Mahmud pada abad ke-15 Masehi. 5. Sultan Nahrisyah yang memerintah pada tahun 1405 hingga 1412 Masehi. Ia keturunan dari Sultan Malik As-Soleh. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Zainal Abidin pada tahun 1406 Masehi. 6. Sultan Abu Zaid Malik Az-Zohir yang memerintah pada tahun 1412 hingga 1455 Masehi. Adalah penguasa ke-6 Samudra Pasai pada sekitar abad ke-15. Ia fokus menjaga kestabilan kerajaan agar Pasai menjadi pusat niaga penting. 7. Sultan Mahmud Malik Az-Zohir yang memerintah pada abad ke-1513 hingga 1524 Masehi. Ia memiliki nama yang sama dengan leluhurnya yang memerintah pada abad ke-14 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi Samudra Pasai adalah letak geografisnya yang senantiasa dilewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi. Sejak abad ke-7, pada pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Timur Tengah mulai memegang peran penting serta terlibat dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional ke Cina. Perkembangan jaringan pelayaran dan perdagangan di wilayah Samudra Pasai juga disebabkan oleh upaya perkembangan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7. Setelah Kerajaan Sriwijaya di Palembang runtuh, ramainya pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Malaka menguntungkan bagi Samudra Pasai, yang kemudian tumbuh sebagai kerajaan maritim dan bandar transit. Keberadaan jaringan pelayaran dan perdagangan antar bangsa di Selat Malaka tertulis pada berita-berita Cina dan Arab. Para pedagang yang hadir di Samudra Pasai dari berbagai negeri seperti Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengali, Melayu, Jawa, Siam, dan Kedah.
Di masa kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, kerajaan ini mencapai puncak keemasan dan menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di ujung Sumatera, contohnya Pidi dan Perla. Kerajaan Samudra Pasai sendiri menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya karena pelabuhannya menjadi pengumpul berbagai barang dari banyak daerah. Kerajaan ini juga mendapat penghasilan dari pajak barang-barang yang diekspor ataupun impor. Kehidupan politik Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meura Silu yang dikenal dengan gelar Sultan Malik As-Saleh, yaitu raja pertama yang memerintah dari tahun 1261 hingga 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, seorang musafir dari Venesia, Italia bernama Marco Polo mengunjungi wilayah tersebut pada tahun 1292. Catatan perjalanan Marco Polo mengungkapkan bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, pemerintahannya diteruskan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1297 hingga 1326 Masehi. Pengganti Sultan Muhammad Malik Az-Zahir adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 hingga 1383 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud, Samudra Pasai berkembang pesat dan menjalin hubungan erat dengan kerajaan Islam di India dan Arab. Pada tahun 1345, catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi, menyebutkan bahwa Samudra Pasai adalah pelabuhan penting dengan istana yang diatur berdasarkan gaya India dan penjabatnya bergelar Amir. Informasi mengenai pemerintahan selanjutnya kurang jelas, terutama selama pemerintahan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Namun, karena kurangnya data sejarah yang lengkap, runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui dengan pasti. Kehidupan sosial budaya kerajaan Samudra Pasai. Telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durru Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat. Pada masa ini, banyak para ulama dari Timur Tengah datang ke Samudra Pasai. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini ditandai dengan aktivitas perdagangan yang semakin maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayarannya yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Arab, Siam, India, Tiongkok, dan Persia. Samudra Pasai terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, kerajaan ini juga menjadi penghasil kapur barus, emas, dan sutra. Selain sebagai pusat perdagangan, pada masa kejayaannya, Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam.
Menurut berita Ibnu Battuta, Raja Samudra Pasai adalah sosok yang menjunjung tinggi agama dan ia juga berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, warisan budaya dan keagamaan Samudra Pasai tetap hidup dalam sejarah Asia Tenggara. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai di masa kepemimpinan Sultan Samudra Pasai yang terakhir, Sultan Zainal Abidin IV. Kesultanan ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Penyebabnya sebenarnya ada beberapa hal, yaitu yang pertama, perpecahan keluarga. Seperti layaknya sistem pemerintahan monarki pada umumnya, perpecahan keluarga kerap terjadi, dimulai sejak akhir abad ke-14. Para saudara paling berebut tahta kerajaan. Merasa kewalahan, Sultan Zainal Abidin IV pun mulai meminta bantuan ke Kerajaan Malaka. Awalnya, caranya ini cukup membantu, tapi pada akhirnya justru semakin membawa Samudra Pasai ke keruntuhan. Yang kedua, berdirinya Kesultanan Malaka baru. Berdiri pada abad ke-15, tapi kesultanan ini kokoh. Beberapa alasannya karena lokasinya yang lebih strategis, sehingga dengan mudah menjadi pusat perdagangan yang baru. Perlahan tapi pasti, Kesultanan Malaka mulai mendominasi berbagai sektor, sehingga Samudra Pasai pun semakin lemah. Yang ketiga, serangan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang sangat besar di Pulau Jawa menyerang Samudra Pasai pada 1345-1350 di bawah pimpinan yang Pati, Mahapati Gajah Mada. Di awal, Gajah Mada hanya menyerang di area perbatasan Perlak, lalu mundur karena penjagaan yang ketat. Kemudian Gajah Mada pun membuat strategi menyerang dari darat dan laut. Penyebab Majapahit menyerang Samudra Pasai, saat itu Raja Hayam Wuruk berambisi untuk menyatukan Nusantara. Selain itu dikabarkan ada perlakuan Sultan Samudra Pasai, Sultan Ahmad Malik Al-Zohir, yang tidak pantas terhadap salah satu putri Majapahit, Raden Galuh Gemerencang. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini beberapa peninggalannya. Yang pertama, gerabah dan logam. Peninggalan yang pertama adalah pecahan gerabah dan keramik. Gerabah dipercaya dibuat sendiri oleh masyarakat lokal, sementara itu keramiknya bukan dari Samudra Pasai. Hal ini memperjelas bahwa di masa kejayaan Samudra Pasai aktivitas perdagangannya aktif, bahkan dengan negara lain. Yang kedua, koin dirham. Koin dirham sudah dipergunakan dari masa Kesultanan Perlak, kerajaan yang diambil alih oleh Samudra Pasai. Dibuat dari emas, dirham berbentuk koin yang biasa digunakan sebagai alat pembayaran. Koinnya berdiameter 1 cm dengan bobot 0,57 gram. Koin dirham Samudra Pasai ditulisi dengan nama-nama sultan yang sedang memerintah saat itu. Ditulis dalam huruf Arab. Yang ketiga, stempel sultan. Lalu ada stempel salah satu sultan Samudra Pasai yang dipercaya merupakan milik Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zohir. Ia adalah sultan kedua Samudra Pasai. Ditemukan di desa Kute Kruing, Kecamatan Samudra. Diperkirakan saat ditemukan usia stempelnya sudah lebih dari 683 tahun. Yang keempat, nisan Samudra Pasai. Ditemukan di sekitar Aceh, ada beberapa nisan kuno dari era Samudra Pasai yang ditemukan. Yang paling terkenal adalah nisan pendiri kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Soleh, yang berada di desa Beringen, Kecamatan Samudra. Sebelum menggunakan nama Sultan Malik Al-Soleh, nama aslinya adalah Murasilu. Selain itu, masih banyak lagi nisan era Samudra Pasai yang ditemukan dan masih dipelihara dengan baik hingga kini. Di antaranya adalah makam pemimpin wanita di masa kejayaan Samudra Pasai, Sultanah Nahrisya. Lalu ada juga makam Sultan kelima, Sultan Zainal Abidin. Yang kelima, Putron Anuk. Peninggalan berikutnya merupakan tradisi, jadi bukan artefak saja. Ini adalah upacara yang dilakukan untuk bayi menginjak tanah. Pada saat upacara berlangsung, bayi akan diajak berkeliling rumahnya, kemudian dimandikan.